Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rastania Putri Gunawan dari program studi pemasaran digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan di mata kuliah Personality Development berdasarkan video Example Self-Development Principles. Nah, di mana yang pertama adalah saya akan menjelaskan pengertian dari pengembangan diri terlebih dahulu. Jadi pengembangan diri ini adalah proses yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah, ada beberapa prinsip yang mendukung pengembangan diri itu. Di antaranya, yang pertama adalah membuat rencana dan target jangka panjang, di mana ini dapat membantu kita untuk fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Kita bisa memulai membuat rencana jangka panjang dengan jangka 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kelebihan diri. Nah, dimana ini bisa dilakukan dengan melakukan hobi-hobi yang kita sukai, mengeksplor hal-hal yang emang kita minati, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Selanjutnya adalah kerja keras untuk mencapai target. Nah, selain ditulis, target tersebut harus kita capai. Jadi, kita harus bekerja keras untuk mencapai target-target tersebut. Caranya bagaimana? Dengan berpegang teguh pada target tersebut serta konsisten dalam menjalani apa yang sedang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah bersyukur setiap harinya. Nah, dengan bersyukur kita bisa membentuk positive mindset yang membantu kita untuk terus maju dan berkembang menjadi versi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah minum air putih yang cukup, dimana air putih yang cukup ini dapat membantu kita untuk lebih sehat, lebih fokus, dan intinya baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi whole food, dimana whole food di sini adalah makanan-makanan yang tidak melalui banyak proses seperti sayuran, buah-buahan, protein, yang dimana gizinya serta vitaminnya itu jelas. Yang selanjutnya adalah mendengarkan atau menonton TED Talks, dimana di TED Talks sendiri itu memiliki pembicara-pembicara yang sangat keren yang bisa membantu kita untuk mendapatkan motivasi yang mendorong kita mencapai tujuan-tujuan kita. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan insight-insight baru dari situ. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan satu prinsip yang sesuai dengan keadaan saya saat ini, yaitu adalah plan and think long term, dimana saat ini saya sedang merasa kebingungan ingin menjadi apa di masa depan, ingin mencapai apa di masa depan. Plan and think long term ini membantu saya untuk bisa tetap fokus. Bagaimana saya mengimplementasikannya adalah dengan cara saya menulis rencana saya, target saya dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, hingga setahun ke depan, apa saja yang ingin saya capai, dan target-target tersebut itu yang possible untuk saya capai. Nah, dengan adanya target-target tersebut, saya bisa menjadi lebih produktif dalam berkegiatan karena saya harus mencapai target-target yang sudah saya tulis. Yang selanjutnya adalah saya cukup sering membuat to-do list atau rencana mingguan. Rencana mingguan di sini contohnya adalah seperti dari Senin hingga Jumat saya berkuliah dari mulai jam 8 hingga jam 3 pagi, di mana di sela-sela waktu kuliah saya yang waktunya cukup sering berubah-ubah, masih tentatif, yang perlu penyesuaian, itu saya melakukan hobi-hobi saya. Selain melakukan hobi-hobi saya juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, di mana itu mencuci atau membereskan kamar. Nah, selanjutnya setelah saya berkuliah di jam 7 hingga jam 9 malam, saya fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, di mana itu ada tugas-tugas organisasi maupun perkuliahan saya. Yang selanjutnya di hari Sabtu itu saya fokus
untuk beristirahat, melakukan me time, melakukan hobi-hobi saya seperti merajut atau mungkin berolahraga sesekali. Yang di hari Minggu saya biasanya meluangkan waktu untuk keluarga saya, untuk bermain serta berkumpul dengan teman organisasi saya. Nah, yang selanjutnya adalah uh, kenapa kita harus mengatur waktu dan prioritas kita adalah karena untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, dengan adanya prioritas pekerjaan serta pengaturan waktu yang baik, kita bisa meminimalisir stres. Jadi kita uh, tidak mengerjakan tugas-tugas yang mepet deadline atau tugas-tugas kita ada yang terlewat. Nah, dengan adanya pengaturan waktu dan prioritas pekerjaan, kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Selain itu, dengan adanya pengaturan waktu juga kita bisa menjadi lebih produktif, dimana kita bisa fokus mengerjakan satu hal, dan setelah selesai, waktu luangnya itu bisa kita pergunakan untuk hal-hal produktif lain seperti melakukan hobi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga konsistensi kita menerapkan pengembangan diri ini. Yang pertama adalah membuat rencana jangka panjang. Balik lagi ke poin pertama di soal pertama tadi, dengan membuat rencana jangka panjang itu sangat-sangat efektif untuk membantu kita konsisten dan fokus terhadap tujuan kita, karena kita dengan jelas tahu apa tujuan dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan, apa sih yang ingin kita capai, dan kita jadi merasa memiliki tanggung jawab untuk mencapai hal-hal tersebut. Yang selanjutnya adalah beristirahat dengan baik. Dengan beristirahat yang baik, kita mengistirahatkan pikiran kita dari pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita lakukan, dimana di waktu-waktu itu kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal lain yang lebih produktif, seperti melakukan hobi yang selain produktif itu menyenangkan, karena balik lagi ini me time untuk beristirahat. Dengan adanya waktu beristirahat yang berkualitas ini dapat membantu kita untuk lebih produktif di kemudian hari, di keesokan harinya, serta ini juga meminimalisir stres dari yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan perbaikan berkelanjutan atau evaluasi. Nah, evaluasi ini membantu kita mencapai tujuan jangka panjang, dimana dengan kita melakukan evaluasi pada diri kita, kita bisa memperbaiki kesalahan dan kebiasaan yang menghambat kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, selain itu, evaluasi juga memungkinkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari gitu, dan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.